Selamat pagi, saya Kistika Rana Rifai dan Bian Khalifa Putri akan menjelaskan materi mengenai penerapan termodinamika pada pendingin ruangan. Untuk latar belakangnya sendiri, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah fisika dan mekanika, kami akan membahas termodinamika pada bagian mesin pendingin. Clausius menyatakan bahwa tidaklah mungkin memindahkan kalor pada suhu rendah ke tandon bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Perumusan Clausius ini sehubungan dengan refrigerator atau mesin pendingin, yaitu untuk memindahkan kalor dari dalam refrigerator yang bersuhu rendah keluar ke refrigerator yang bersuhu tinggi. Topik yang akan kami bawa berfokus pada cara kerja mesin pendingin atau AC. Topik ini kami pilih karena AC sangat berguna dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah perkotaan yang udaranya panas dan tercemar. AC berguna untuk mendinginkan udara dalam ruangan sehingga udara dalam ruangan terasa dingin dan tidak panas. Dengan AC juga kondisi suhu udara bisa diatur sesuai dengan kehendak kita. Kami juga ingin mempelajari bagaimana cara kerja AC dan komponen-komponennya. Maka dari itulah kami memilih AC pada makalah ini yang berjudul Penerapan Termodinamika pada pendingin ruangan. Pengertian termodinamika merupakan ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Kerja dilakukan dengan energi ditransfer dari suatu benda ke benda lain melalui cara-cara mekanis. Kita lihat bahwa kalor merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda yang kedua yang temperaturnya lebih rendah. Dengan begitu, kalor sangat mirip dengan kerja. Untuk membedakannya, kalor didefinisikan sebagai transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Sementara kerja ialah transfer energi yang tidak disebabkan oleh perbedaan temperatur. Dalam membahas termodinamika akan selalu mengacu ke dalam sistem tertentu. Sistema adalah benda atau sekumpulan benda yang akan diamati. Sejarah air conditioner. Pengetahuan tentang fungsi pendinginan udara sudah berkembang sejak zaman Romawi. Pada akhir abad ke-18, musim dingin di daerah utara mengalami kenaikan temperatur. Pada masa-masa inilah, orang mulai mengembangkan mesin pendingin untuk mencetak es. Kemudian muncullah alat yang dikenal dengan istilah kotak es. Alat ini digunakan untuk mengawetkan makanan. Lonjakan produksi dalam industri refrigerasi dan air conditioning terjadi mulai tahun 1930-an. Refrigerasi di USA pada tahun 1940 mengambil bagian dari 13% energi dari total perdagangan peralatan mesin saat itu. Perdagangan refrigerasi saat itu setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu refrigerasi untuk rumah tangga menempati urutan pertama, yang diikuti oleh refrigerasi untuk industri, air conditioning, dan refrigerasi komersial. Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangannya, variasi aplikasi dan refrigerasi air conditioning terus bertambah. Angkutan untuk produk-produk dan industri makanan dan minuman serta pertanian dan peternakan juga mendorong meningkatnya perkembangan perdagangan dalam industri refrigerasi air. Di bidang industri refrigerasi mampu membantu meningkatkan efisiensi sistem dan juga mampu menjadi solusi bagi proses-proses industri yang membutuhkan temperatur rendah. Air conditioning atau alat pengkondisi udara merupakan modifikasi pengembangan dari teknologi mesin pendingin. AC merupakan sebuah alat yang mampu mengkondisikan udara. Alat ini dipakai bertujuan untuk memberikan udara yang sejuk dan mengontrol uap air yang dibutuhkan bagi tubuh. Penggunaan AC ini sering ditemui di daerah tropis yang terkenal dengan iklim panas. Suhu udara pada saat musim panas yang sedemikian tinggi dapat mengakibatkan dehidrasi cairan tubuh. Selain itu, AC dimanfaatkan sebagai pemberi kenyamanan udara yang diinginkan. Lalu kita masuk ke dalam komponen AC. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor adalah power unit dari sistem sebuah AC. Kompresor atau pompa isap mempunyai fungsi yang vital. Dengan adanya kompresor, refrigeran bisa mengalir ke seluruh sistem pendingin. Sistem kerjanya yaitu dengan mengubah tekanan sehingga terjadi perbedaan tekanan yang memungkinkan refrigeran mengalir atau berpindah dari sisi bertekanan rendah ke sisi bertekanan tinggi. Ketika bekerja, refrigeran yang dihisap dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah dimanfaatkan sehingga suhu dan tekanannya naik. Gas yang dimanfaatkan ini ditekan keluar dari 5 kompresor, lalu dialirkan ke kondensor. Tinggi rendahnya suhu dikontrol dengan termostat. Jenis kompresor yang banyak digunakan adalah kompresor torak, kompresor rotary, kompresor sudu, dan kompresor sentrifugal. Macam-macam kompresor yang pertama adalah kompresor torak. Pada saat langkah hisap piston, gas refrigeran yang bertekanan rendah ditarik masuk melalui katup hisap yang terletak pada piston atau di kepala kompresor. Pada saat langkah buang, piston menekan refrigeran dan mendorongnya keluar melalui katup buang yang biasanya terletak pada kepala silinder. Yang kedua, kompresor rotary. Rotor adalah bagian yang berputar di dalam stator. Rotor terdiri dari